Oke, selamat datang. Di video kali ini kita akan membahas sebetulnya siapa penemu kamera pertama di dunia. Mari kita cek. Di sini saya memiliki artikel yang bersumber dari KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Yang artikel ini insya Allah kredibel. Yang diluncurkan pada 14 Agustus 2017 yang berjudul Penemu Kamera Obscura. Nah, apa sih sebetulnya kamera obscura itu? Nah, kamera obscura ini adalah nama kamera pertama di dunia. Jadi, sebutan bagi kamera pertama di dunia yang diciptakan oleh penciptanya itu adalah kamera obscura. Oke, mari kita bahas sebetulnya siapa yang menemukan kamera pertama kali di dunia ini. Yaitu orangnya adalah ini, Ibnu Al-Haytham atau Ibnu Al-Haytham. Mari kita bahas latar belakang dari Ibnu Al-Haytham ini. Ibnu Al-Haytham ini disebut sebagai bapak fisika modern pada saat itu. Terlahir dengan nama yang cukup panjang, yaitu Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Hasan Ibnu Al-Haytham di kota Basrah, Persia, saat dinasti Buwai dari Persia menguasai kekhalifahan Abbasiyah. Sejak kecil, beliau dikenal sebagai orang yang berotak encer. Jadi beliau menempuh pendidikan pertamanya di tanah kelahirannya. Beranjak dewasa, ia merintis karirnya sebagai pegawai pemerintah di Basrah. Namun, Al-Haytham lebih tertarik untuk menimba ilmu daripada menjadi pegawai pemerintah. Setelah itu dia merantau ke Ahwaz dan metropolis intelektual dunia saat itu, yakni kota Baghdad. Di kedua kota itu, ia menimba beragam ilmu, sehingga girah keilmuannya yang tinggi membawanya terdampar hingga ke Mesir. Akhirnya Al-Haytham pun sempat mengenyam pendidikan di Universitas Al-Azhar yang didirikan kekhalifahan Fatimiyah. Jadi kamera pertama di dunia ini itu ada sejak abad ke-10 Masehi. Pada saat itu, ini adalah penemuan yang sangat monumental. Penemuan kamera ini itu diawali ketika Al-Haytham bersama sahabatnya Kamaluddin Al-Farisi. Keduanya berhasil meneliti dan merekam fenomena kamera obscura. Jadi itu diawali ketika Al-Haytham dan sahabatnya ini mempelajari gerhana matahari. Untuk mempelajari fenomena gerhana, Al-Haytham membuat lubang kecil pada dinding yang memungkinkan citra matahari semi nyata diproyeksikan melalui permukaan datar. Berdasarkan kajian ilmu optik berupa kamera obscura itulah yang mendasari kinerja kamera yang saat ini digunakan oleh umat manusia. Dilansir juga oleh Kamus Webster, fenomena ini secara harfiah diartikan sebagai ruang gelap. Jadi biasanya bentuknya berupa kertas kardus dengan lubang kecil untuk masuknya cahaya. Teori yang dipecahkan Al-Haytham itu telah mengilhami penemuan film yang kemudiannya disambung-sambung dan dimainkan kepada para penonton. Keberhasilannya yang sangat fenomenal atas dasar kemampuannya ini, itu akhirnya dia dijuluki sebagai bapak optik dunia. Dan juga pada saat itu dia mampu memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menggambarkan seluruh detail bagian indera penglihatan manusia. Hebatnya lagi, ia mampu menjelaskan secara ilmiah proses bagaimana manusia bisa melihat. Luar biasa. Nah, berdasarkan teori-teori yang dicetuskan oleh beliau, akhirnya teori yang dilahirkannya ini itu juga mampu mematahkan teori penglihatan yang diajukan oleh dua ilmuwan Yunani, yaitu Ptolemy dan Euclid. Jadi kedua ilmuwan ini yang asal Yunani ini menyatakan bahwa manusia bisa melihat karena ada cahaya keluar dari mata yang mengenai objek. Tapi teori itu langsung dibantah oleh pernyataan Ibnu Al-Haytham yang sangat berbanding terbalik atau sangat berbeda, yaitu Ibnu Al-Haytham mengoreksi teori ini dengan menyatakan bahwa justru objek yang dilihatlah yang mengeluarkan cahaya yang kemudian ditangkap mata sehingga bisa terlihat. Jadi secara detail beliau menjelaskan sistem penglihatan manusia nih, mulai dari kinerja saraf, otak, hingga kinerja mata itu sendiri. Ia juga menjelaskan secara detail bagian dan fungsi mata seperti konjungtiva, iris, kornea, lensa, dan menjelaskan masing-masing peranan terhadap penglihatan manusia. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Al-Haytham ini,
itu dikembangkan oleh Ibnu Firnas di Spanyol dengan membuat kacamata. Jadi awal mulanya kacamata ini berdasarkan teori yang dicetuskan oleh Al-Haytham ini. Sungguh luar biasa. Oke teman-teman, semoga ilmu ini bermanfaat. Jika ada yang kurang mohon tambahkan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.